Tentunya Anda sudah tidak asing lagi dengan namanya jeruk purut. Jeruk purut ini merupakan sebuah buah ataupun tanaman ya, yang sangat diperlukan dalam sebuah ritual perdukunan. Sedari dulu, dari generasi ke generasi dukun, yang namanya jeruk purut ini tidak pernah ketinggalan. Apapun keinginan pasien, apakah itu hal mengenai pelet, mengenai putar giling, mengenai pengobatan penyakit, jeruk purut ini adalah ramuan utama dari sebuah ritual. Bukan hanya itu saja, jeruk purut ini juga sebagai pelengkap dalam ritual ilmu hitam, contohnya santet. Mengapa jeruk purut ini begitu sangat diperlukan dalam ritual perdukunan? Ini berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan dari kacamata budaya, bukan berdasarkan dari kacamata ilmu pengetahuan, pengalaman. Saya dulu pernah tinggal di Kabupaten Asahan. Jadi di sana juga tentu banyak yang berkecimpung dalam hal perdukunan. Menurut tetua di sana, jeruk purut itu merupakan tanaman yang sangat disukai para makhluk gaib. Nah, secara tidak langsung, jeruk purut itu ketika diritualkan, maka secara langsung gaib yang berada di jeruk purut itu ikut membantu. Alkisah diceritakan sewaktu zaman kanak-kanak, saya sering menemani seorang dukun berpraktek. Dukun itu tinggal di sebuah gubuk di tengah ladang yang juga berada di kebun kelapa. Dukun itu seringkali didatangi orang-orang yang meminta tolong. Pernah ada seorang pasiennya yang tergila-gila dengan seorang wanita. Menurut pengakuan pasien tadi, kemanapun dia memandang hanya wajah dari wanita itu yang dilihatnya. Tapi nasib ataupun peruntungannya tidak baik. Perempuan itu tidak menerima cintanya. Oleh sang dukun tadi, ia pun diritualkan dengan jeruk purut, sesuai dengan permintaan orang yang datang tadi. Dia meminta kepada dukun itu supaya melupakan wanita tersebut. Saya melihat seketika itu juga sang dukun tadi mengeluarkan jeruk purut betina. Ternyata jeruk purut ini terbagi dua, ada jeruk purut jantan, ada jeruk purut betina. Menurut keterangannya, kalau yang jantan itu nyembul, ada nyembul di bawah jeruk purut tadi. Kalau betina rata saja gitu, itu tandanya. Setelah mendengarkan keluh kesah pasien yang datang tadi, sang dukun pun mengangguk-angguk dan dia menyanggupi permintaan sang pasien tadi, ingin melupakan wanita tersebut. Saya yang masih kanak-kanak hanya melihat prosesi itu. Sang dukun tadi mengambil jeruk purut betina, kemudian dimantrai
yang tidak saya dengar apa itu mantranya, karena dia hanya berkomat kamit. Setelah membacakan mantra, jeruk purut tadi dibelah dua. Setelah dibelah, sang dukun tadi mengatakan kepada pasien yang datang, "Nak, jika kau ingin melupakan wanita yang tidak menerima cintamu itu, buanglah jeruk purut ini, satu ke darat, satu ke sungai. Nah, setelah kau buang, jangan kau lihat lagi ke belakang tempat dari pembuangan tadi." Seketika pasien tadi mengangguk, kemudian berlalu. Saya melihat dia langsung melakukannya di depan rumah Wak Dukun tadi, yang kebetulan ada parit. Dia menjatuhkannya satu ke sungai, ke parit tadi, satu ke daratan. Seketika itu juga dia berbalik arah, berbalik ke tempat kami duduk di dalam gubuk tadi. "Wah, tiba-tiba Wak, udah gak cinta lagi aku sama dia, udah lupa aku," katanya sambil tertawa terbahak-bahak. "Sudah lepas bebanku ini, udah plong hatiku." Itu saya lihat sendiri peristiwa tadi. Ya, peristiwa yang begitu menakjubkan yang tidak bisa saya lupakan sampai detik ini tentang keilmuan jeruk purut tadi. Mungkin ini hanya secuil, tapi ini begitu berkesan bagi saya. Seketika itu juga spontan orang yang datang tadi membuktikan keampuhan jeruk purut. Itu pengalaman pribadi. Para netizen yang terhormat, pemirsa setia channel Padepokan Kayu Sebatang, saat ini saya pun terjun ke dunia supranatural dan masih mengedepankan tradisi leluhur, tentunya tetap memakai jeruk purut. Terima kasih atas perhatiannya. Salam gaib.